saya ingin tahu dasar dari pelaporan kepada Andi Azwan apa, Bang Husnuddin dijawab dulu, dasar dari pelaporan ke Andi Azwan. Baik, Apakah punya data, punya Bismillahirrahmanirrahim. bukti? Sebelum ke sana saya mau jawab tadi pertanyaannya, apa sih yang menjadi dasar klien kami Roy Suryo membuat kesimpulan ijazah 99,9% itu palsu atau 11.000 triliun persen menurut Rismon Sianipar palsu, padahal jasa itu kan masih dikekep sama Joko Widodo begitulah. Saya awali begini, tapi sebelum itu kita semua ikut berbelasungkawa ya atas musibah yang menimpa saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Mudah-mudahan Allah meringankan ujian itu dan semoga dicatat ya matinya mati syahid. Amin. Keluarga semuanya diberi kesabaran dan segera bisa menyelesaikan pemulihan recovery terhadap bencana. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini Bung Andro ya, saya awali kita itu berpikir rasional dan ilmiah dan klien kami menerapkan dua metode berpikir ini untuk menyimpulkan ijazah itu palsu. Saya awali dengan ada gium atau katakanlah pepatah ya, yang ini menjadi dasar orang-orang Arab Badui itu mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan. Mereka sederhana berpikir logikanya, logisnya atau berpikir rasionalnya. Adanya jejak kaki unta itu menunjukkan ada unta. Adanya alam semesta, manusia dan kehidupan itu membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan secara rasional tanpa mengindra zat pencipta mereka bisa sampai pada keyakinan adanya sang pencipta dengan analogi adanya jejak kaki unta menunjukkan adanya unta. Nah, dalam kasus ijazah palsu ini jejak-jejak ijazah palsu itu telah diindra oleh klien kami Roy Suryo. Jejak pertama apa yang diupload oleh Dian Sandi yang sudah ya diberikan predikat asli oleh Dian Sandi. Jejak berikutnya secara otoritatif itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Ada dari KPU, KPUD baik yang Surakarta maupun DKI Jakarta. Dan jejak-jejak ijazah ini identik. Dan mustahil ijazah itu ada di KPU tanpa ada pemiliknya pada Jokowi. Dan mustahil apa yang diserahkan Jokowi di KPU yang dipegang itu berbeda dengan dokumen yang ada di KPU. Maka berbekal dengan dokumen yang ada di KPU yang ternyata juga sama dengan yang ada di Dian Sandi. Dan ingat loh sampai hari ini saudara Joko Widodo dan kuasa hukumnya tidak pernah membantah apakah ijazah yang dimilikinya itu berbeda dengan yang diupload Dian Sandi. Dia hanya membantah pernah memberikan dokumen itu kepada pihak manapun. Artinya tidak pernah memberikan. Saya khawatir juga nanti Bung Andi Azwani juga tidak punya kredibilitas karena dibantah juga ternyata tidak bersumber dari Joko Widodo sehingga bermasalah secara hukum. Maka saya lanjutkan adalah ketika penelitian itu disimpulkan 99,9% palsu, dasarnya adalah jejak-jejak itu diuji dengan dokumen yang asli yang juga dimiliki oleh klien kami. Pembandingnya itu resmi loh, kita tunjukkan, beda dengan Mabes Polri yang pembandingnya tidak pernah ditunjukkan, hanya deskripsi naratif yang diulang-ulang tapi tidak pernah menunjukkan bukti. Roy Suryo menunjukkan bukti, dia punya ijazah UGM Fakultas Kehutanan tahun 85, hanya memang nama dan fotonya di blur karena ini dokumen bukan pejabat publik, jadi untuk melindungi kepentingan pribadi pemiliknya. Dan di situ ada 3 parameter yang kemudian disimpulkan ijazah yang jejaknya ada di KPU ini adalah palsu, yang dimiliki juga palsu. Apa itu? Yang pertama, dokumen ijazah asli itu ada emboss. Kedua, ada gradiator di belakangnya itu. Dan yang ketiga, tanda tangan di atas foto. Jadi 3 ini ya. Jadi watermark, emboss, dan tanda tangan di atas foto itu menjadi kata kunci deskripsi yang terindra dari jejak-jejak ijazah itu yang tidak dimiliki oleh Saudara Joko Widodo. Nah kalau memang Saudara Joko Widodo memiliki dokumen yang punya identifikasi ada embossnya, ada watermarknya, tanda tangannya menimpa foto, kenapa tidak ditunjukkan? Perinan scan-nya ada sepertinya malam hari ini sudah dibawa oleh Andi Justru Azwan. yang di-scan yang pernah ditampilkan di media yang lain, itu mengkonfirmasi ijazah ini berbeda dengan yang dimiliki oleh alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Ijazah yang dipamerkan Bung Andi Azwan ini kan nggak ada emboss, nggak ada watermark,
tanda tangannya tidak menimpa foto, tapi tertutupi sebagainya oleh foto. Dan lucunya, Ova Emilia ini kan harusnya UGM itu mengadopsi metode yang ditempuh UI. Atau saya meminjam istilah, harusnya saudara Jokowi ini dibahlilkan. Maksudnya begini, ketika ada hiruk pikuk ijazah saudara Bahlil Lahadalia itu diduga bermasalah. Hati-hati Bang, kita tidak menyenggol nama orang lain Ya. Bang ya. Kemudian UI membuat tim untuk memeriksa ijazah gelar saudara Bahlil. Dan tim itu akhirnya menyimpulkan tidak memenuhi syarat dan akhirnya clear. Oke. Masalah itu selesai. Nah, hasil dari tim itu memiliki hasil kajian dua. Pertama, objektif dan otoritatif. Objektif kenapa? Karena hasil penelitian. Otoritatif bagaimana? Karena dibentuk oleh lembaga yang ditugasi untuk meneliti keabsahan gelar yang dimiliki saudara Bahlil Lahadalia. Nah, kita fokus ke Jokowi saja ya, Nah, tidak ke usah UGM nama-nama lain itu Bang, ya. UGM tidak dilakukan apa yang dilakukan UI. Jadi Ova Emilia itu hanya bernarasi yang sifatnya subjektif dan apologetik. Subjektif kenapa? Hanya seorang Ova Emilia yang tampil tanpa basis penelitian. Apologetik apa? Ova itu hanya berusaha melegitimasi apa yang dimiliki Jokowi melalui sejumlah rilis. Yang rilis itu juga sifatnya hanya testimoni. Yang hasil testimoni itu seolah-olah membenarkan ijazah apa yang ada pada Jokowi. Misalnya soal kacamata. Kemudian dirujuk ternyata ada keputusan yang membolehkan. Tanpa memaparkan mana keputusan yang membolehkan ada kacamata asal bukan hitam. Itu kan yang kemudian membuat orang makin bertanya-tanya. Dan ya kacamata, indikator kacamata itu makin membuktikan bahwa ijazah yang hari ini dikekep oleh saudara Joko Widodo itu tidak jauh beda dengan apa yang ada di KPU, KPUD, dan termasuk yang diteliti oleh klien kami yang saat itu diupload Dian Sandi yang juga telah mendapatkan data secara resmi dari lembaga berwenang, yakni KPU dan Sampai KPUD. situ dulu boleh Bang? Iya, terima kasih Andro. Jadi pertanyaan saya simpel. Yang dikatakan ada punya ijazah, scan ijazah dari tahunnya Pak Jokowi. Yang bermeterai merah. Saya menyambung tadi. Februari, Mei, Agustus, dan November. Februari, Mei itu meterainya merah. Ini berdasarkan dari Kagama Bela UGM. Ya. Untuk Agustus November meterainya warna hijau. Yang ditampilkan kemarin itu adalah meterai merah. Yang lulus pada bulan Mei itu hanya 3. Angkatan Pak Jokowi yang lulus cepat. Pak Iswayudi, Pak Hendratno, Ibu Adarini. Ibu Adarini sudah meninggal, almarhumah. Sisanya itu di bulan Agustus dan bulan November. Bersama juga dengan Pak Jokowi. Warnanya hijau. Boleh sambil dilihat di kamera, saya akan bantu pegang, kita zoom di kamera. Ya, ini yang Anda maksud. Ini berkacamata. Ini yang scan yang Anda miliki ya Bang Andi Aswan ya? Ya, itu Agustus, ada 3 scan sini. Ini yang bulan November. Ya, bulan November warnanya hijau. Ya. Ini Pak Andi. Oke, saya bantu Ya. pegang. Adalah Kepala Dinas Kehutanan NTB. Warnanya juga, meterainya warna hijau. Bulannya bulan November. Pak War itu bulan Agustus, warnanya hijau. Ya, kalau yang merah itu adalah bulan Februari dan bulan Mei. Hanya 3 orang. Ya,